Babak kelima ini menampilkan Ana Sambayon sebagai Garnis, Idris Apandi sebagai Widura, Iwan Dahlan sebagai Ganggadara, Wenda Kalubis sebagai Raspati, Suyono sebagai Kadut, dan Burhani sebagai Gopal. Inilah Titisan Darah Biru babak kelima. Pada babak terdahulu diceritakan, dalam penyeberangan di Tuwil, Garnis berkenalan dengan Raspati, seorang pemuda pesolek yang perlente dan berwajah ganteng. Sebenarnya, Garnis tidak suka kepada Raspati yang nampak suka mengganggu gadis-gadis dan mata keranjang. Tetapi dengan pengalamannya di dalam mendekati perempuan, Raspati dapat membuat Garnis suka berteman dengannya. Sehingga dalam waktu singkat, mereka sudah nampak akrab. Jadi, kau mau ke Sadeng? Ya, benar. Pulang dari bepergian atau datang berkunjung? Pulang dan berkunjung. Ah, kau berteka-teki? Aku asli orang Sadeng, tapi berpuluh-puluh tahun meninggalkan Sadeng dan baru sekarang pulang. Pergi kemana saja sekian lama seperti itu? Ikut paman, pindah ke Belambangan. Oh. Nah, itu pamanku. Paman, Widura. Kenalkan ini, Raspati. Ganggadara. Widura, Raspati. Kita sudah saling lihat semenjak dari pertama menyeberang. Tapi baru berkenalan sekarang. Iya. Menurut Nona Garnis, Anda sekalian hendak ke Sadeng? Iya, benar. Saya pun demikian. Oh ya? Kalau begitu kita bisa menempuh perjalanan bersama-sama. Tapi saya akan tinggal beberapa hari di Kadipaten Ketah. Ada urusan sedikit. Oh ya? Sebaiknya Anda bertiga juga singgah di Kadipaten Ketah untuk beberapa hari. Sebab kedatangan kita bertepatan dengan Hari Raya Caitra. Oh, benarkah? Benar. Dan secara kebetulan pula baru saja panen. Jadi rakyat Kadipaten Ketah sedang banyak uangnya. Nah, tentunya akan dirayakan dengan pesta besar-besaran. Kabarnya ya, 3 hari 3 malam. Wah, tentunya ramai sekali. Lama sekali aku tidak pernah merayakan Hari Raya Caitra. Nanti kita bersama-sama akan merayakannya di Kadipaten Ketah. Kita sudah sampai. Oh ya? Benar, Garnis. Tuh, lihat. Tapi daratan sudah nampak. Iya. Berapa lama dari sini ke Kadipaten Ketah? Dekat saja. Jalan kaki 1 hari. Sekarang sudah sore. Jadi besok pagi sampai di sana. Benar. Kalau begitu, jalan kaki saja. Anda akan kemalaman di jalan. Oh, kami biasa berjalan malam hari. Oh ya? Berjalan di dalam hutan di malam hari sudah biasa kami lakukan. Apalagi saya lihat jalan yang menuju ke Kadipaten Ketah itu cukup bagus dan lebar. Jadi tidak akan ada kesulitan apa-apa bagi kamu. Iya, saya percaya. Sebab saya lihat Nona Garnis membawa pedang. Tentunya Anda bertiga para pendekar yang gagah berani. Gagah berani sih tidak, cukup lumayan lah. Iya. Apakah Anda mau ikut bersama kami? Wah, saya tidak biasa jalan kaki. Saya akan membeli kuda saja atau menyewa sebuah bendi. Ya. Ya, Anda tentu orang kaya. Kalau jalan kaki tentu cepat letih. Iya. Nah, Saudara Raspati, kami berangkat terlebih dahulu ya. Silakan. Hati-hati di jalan. Iya. Selamat jalan Nona Garnis. Sampai bertemu lagi di Kadipaten Ketah. Iya. Ataukah tidak sebaiknya kita naik bendi? Nanti saya akan sewa bendi yang besar, yang cukup untuk kita berempat. Terima kasih Saudara Raspati. Kami sudah terbiasa jalan kaki. Iya ya. Baik. Sungguh suatu perjalanan yang menyenangkan. Jalanan cukup bagus dan rata. Bulan bersinar terang membuat pemandangan di kanan kiri jalan indah sekali. Ya, pesawahan yang terhampar di kiri kanan jalan.
Tanaman padi masih pendek karena baru ditanam. Jadinya seperti hamparan air yang luas, berkilau ditimpa cahaya sinar bulan purnama. Sepanjang perjalanan yang terlihat hanya sawah-sawah. Sekalipun kita belum menjumpai dataran semak belukar atau padang ilalang atau bahkan hutan dan rimba. Itu mungkin di daerah sini merupakan lumbung padi terbesar dari desa Cuwil dan sekitarnya. Ngomong-ngomong, pemuda Respati itu orang mana ya? Iya, kita sampai lupa menanyakannya. Dari logat bicaranya, dia seperti orang Wetan bagian utara. Iya, benar. Mungkin dia orang dari pantai utara. Kalau orang pantai, kulitnya biasanya hitam. Tapi dia kulitnya kuning, bersih, seperti orang gunung. Orang gunung? Maksudku, sebuah tempat yang letaknya di daerah pegunungan yang hawanya sejuk. Oh. Ada apa? Ada apa, Garnis? Ada suara kuda. Suara kuda? Oh. Ya, benar. Tapi masih jauh. Tapi sedang menuju kemari. Iya. Seorang senopati. Tapi pendengaranmu lebih tajam dari aku, Garnis. Kau bisa mendengar suara derap kaki kuda yang jaraknya masih sangat jauh. Sebab seorang senopati agak jarang mengembara. Lebih sering berada di keraton. Tapi kalau seorang pengembara seperti aku, sering sekali mengembara. Jadi, ya, sudah bisa membedakan suara yang berada di alam bebas. Ya. Wah, kuda itu berlari kencang. Mungkin dia seorang penduduk yang juga mau pergi ke Kadipaten Ketah. Iya, kita jalan terus saja. Tuh, sudah kelihatan. Masih jauh di belakang kita. Tangkas juga orang itu. Bisa memacu kuda di malam hari dalam kecepatan tinggi. Wah, sudah semakin dekat. Ayo kita berjalan lebih ke pinggir. Iya. Sepertinya Raspati. Raspati? Wajahnya penunggang kuda itu tidak jelas. Sebab masih jauh dan agak gelap. Tapi pakaiannya seperti pakaian Raspati. Belum tentu, Garnis. Sebab kebetulan bulan tertutup awan, jadi masih serba gelap. Nah, sudah dekat. Benar. Dia Raspati. Ya, kau benar. Penunggang kuda itu Raspati. Selamat malam. Maaf, saya membuat Anda sekalian terkejut. Rupanya Anda berangkat malam ini juga dan tidak jadi menyewa bendi. Saya terlambat. Terlambat? Satu-satunya bendi yang besar dan bagus yang ada di desa Cuwil sudah disewa orang. Belum kembali dari Kadipaten Ketah. Tidak adakah bendi yang lainnya yang lebih kecil? Ada, tapi jelek. Tidak ubahnya seperti pedati. Lebih baik saya naik kuda. Lumayan, kuda ini cukup baik dan harganya murah. Iya. Silahkan kalau Naraspati mau duluan. Tidak enak menempuh perjalanan sendirian. Tidak ada teman untuk bercakap-cakap. Jadi saya ikut bersama dengan Anda bertiga. Silahkan. Tapi kalau jalan kaki saya suka sakit. Suka lecet. Jadi saya tetap duduk di punggung kuda saja ya. Tidak apa. Silakan. Terima kasih. Anda bertiga jalan kaki, saya menunggang kuda. Tidak apa-apa. Tidak perlu sungkan kepada kami. Biasa saja. Terima kasih. Wah, Anda bertiga orang-orang yang gagah perkasa. Terutama Nona Garnis. Jalan kaki di malam hari enak sekali seperti di siang hari. Jalanan ini tanah yang banyak batunya. Berjalan di siang hari saja harus sering melihat ke bawah supaya tidak tersandung kena batu-batuan yang banyak bertonjolan. Malam hari seperti ini gelap, kok tidak pernah tersandung ya? Iya, Anda bertiga para pendekar tentunya sudah paham benar berjalan di malam hari. Cerewet, banyak omong. Garnis, biar saja, malah bagus supaya tidak terasa jauh. Maaf, saya terlalu banyak berbicara. Oh tidak apa-apa, Saudara Raspati. Sambil ngobrol malah enak, tidak terasa, tahu-tahu sampai. Jangan sebut saya saudara. Sebut saja langsung nama saya, Raspati. Ya, boleh.
Saya dengan Anda pasti lebih mudah saya. Untuk itu, saya akan panggil Anda Kak Widura. Dan kepada Nona Garnis, saya akan panggil Kak Garnis. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kak Garnis diam saja. Setuju tidak? Terserah. Terima kasih. Kalau kepada Paman Ganggadara tidak berubah, tetap Paman. Iya. Tapi Paman juga jangan panggil saya Nak. Langsung saja panggil Raspati. Iya, baiklah. Malam terasa semakin dingin. Berarti ini sudah tengah malam. Iya. Tapi lumayan, sudah kelihatan puncak Bukit Koan. Berarti perjalanan kita sudah separuhnya. Dan besok pagi kita sudah akan memasuki Kadipaten Keta. Iya. Berhenti. Ada apa? Lihat, di depan sana ada orang menghadang perjalanan kita. Belasan orang berdiri berjejer menutupi jalanan. Mau apa mereka? Perampok. Belum tentu mereka perampok. Pasti perampok. Semuanya berpakaian hitam-hitam dan bawa golok. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Jangan takut. Mudah-mudahan mereka bukan perampok. Berhenti. Aduh, mereka benar perampok. Nanti uang saya diambil. Aduh, aku lari saja. Aduh, diamlah. Kita tunggu mau apa mereka. Kalian penduduk desa Cuil, baru habis panen, sedang banyak uang, mau pergi ke Kadipaten Keta, mau pesta Hari Raya Bulan Caitra. Nah, sekarang kumpulkan uang kalian semua, juga harta benda kalian lainnya. Ayo, cepat! Kami memang mau ke Kadipaten Keta, tapi tidak khusus untuk berpesta Hari Raya Bulan Caitra. Ya, lagi pula kami bukan penduduk desa Cuil yang habis panen dan banyak uang. Kami adalah para pengembara dari ujung wilayah Veta. Jangan suka bohong, tidak baik. Daripada nyawa melayang, lebih baik lakukan saja perintahku. Hayo. Kau mau kemana? Aku mau pulang. Kau pasti orang paling kaya. Pakaian kau paling mewah dan paling mentereng. Turun. Turun dari kuda, cepat. Iya. Gopal. Iya. Suruh turun anak muda itu. Ambil semua barang dan uangnya. Baik. Turun kau. Aduh. Jangan diambil uangku. Uangku jangan. Banyak mulut kau. Nih, rasakan pukulaku. Mulutku. Mulutku berdarah. Kau berani memukul aku. Nih, aku kasih lagi. Biar gigimu rontok semuanya. Sekali pukul oleh perempuan itu, si Gopal sekarat. Begal busuk. Nyah kalian semuanya. Cepat. Apa? Hanya. Gojut. Oke, janut. Ringkus gadis itu. Anak buahku 3 orang sekali gebrak semuanya kocor. Bangsat, rupanya kau bisa main silat. Wadiabat! Serbu! Garnis, Widura, dan Ganggadara terkejut bukan main melihat kenyataan bahwa Raspati tidak bisa silat sama sekali.
Mulutnya berdarah, mukanya babak belur, dipukuli oleh salah seorang anggota komplotan begal. Garnis merasa kasihan, lalu menolongnya. Maka di malam hari yang sunyi itu berubah menjadi ramai, hiruk pikuk oleh suara perkelahian. Dapatkah mereka melumpuhkan komplotan perampok yang jumlahnya lebih dari 20 orang itu? Pada babak terdahulu diceritakan, di dalam perjalanan dari desa Cuwil menuju ke Kadipaten Ketah yang dilakukan pada malam hari, Garnis, Widura, Paman Gangadara dan Raspati dicegat oleh gerombolan perampok yang jumlahnya sekitar 20 orang. Garnis, Widura dan Paman Gangadara amat terkejut mengetahui bahwa Raspati sama sekali tidak bisa silat. Nampak sangat ketakutan, uang dan harta bendanya yang banyak itu dirampas oleh perampok. Namun Garnis bertindak cepat, menerjang gerombolan perampok. Maka di tengah malam yang sunyi itu berubah menjadi hiruk pikuk oleh suara perkelahian orang banyak. Gila, waduh, kenapa? Wah, mereka bukan penduduk biasa, tapi pendekar. Gerombolan perampok itu kelihatannya kaget. Tidak mengira kalau Garnis dan Widura memiliki kepandaian tinggi. Tadinya mereka mengira kami rakyat biasa, para petani. Sekarang mereka tahu rasa. Waktu singkat saja, 4 orang anak buahku roboh mandi darah. Wah, cepat sekali mereka itu. Pedang mereka berkelebat-kelebat cepat sekali. Wah, anak buahku jadi kacau. Celaka. Mereka pendekar-pendekar kelas tinggi, bukan lawan kita. Gerombolan perampok pelestari, biasanya merampok rakyat kecil. Sekarang kena batunya. Mereka. Rupanya mereka tahu benar penduduk di sekitar sini baru panen dan mereka siap menghadang untuk merampok. Iya. Tak taunya yang mau melancong ke Kadipaten Ketah kita, para pendekar yang miskin. Tapi di antara kita ada yang kaya raya, yang rupanya sudah mereka incar semenjak dari desa Cuwil, yaitu Raspa. Hah? Mana dia? Raspati? Iya, Raspati kemana? Oh, jangan-jangan dia celaka, Di. Kemana dia? Apakah mungkin dia melarikan diri sewaktu kita sedang sibuk bertempur dengan gerombolan perampok? Iya. Kudanya masih ada, juga kantong uang dan barang bawaannya, semuanya lengkap. Mungkin dia melarikan diri tanpa menghiraukan lagi harta bendanya, atau juga mungkin bersembunyi. Mari kita cari. Ayo. Raspati! 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 Sudah aman! Para perampok itu sudah kabur! Raspati! 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 Di sini! Ah, Raspati? Di sini! Suaranya dari sana. Iya, mana? Ya, dari balik tanggul parit itu. Hah? Raspati? Kau tidur di dalam parit? Perampok itu, perampok. Perampok semuanya sudah kabur. Ayo naik. Parit itu airnya kotor dan bau.
Rupanya kau bersembunyi di dalam parit. Gerombolan perampok sengit. Aku jadi bertiarap di dalam parit. Pakaianku kotor, basah kuyup, dan bau. Bersembunyi, ya bersembunyi saja. Tidak usah tiarap, tidur di dalam parit segala. Benar, gerombolan perampok itu sudah kabur. Sudah, naik ke darat. Ya ampun, kasihan, sampai basah kuyup. Kalian benar-benar pendekar ulung. Gerombolan perampok yang jumlahnya banyak itu hanya oleh 3 orang, semuanya kabur. Bukan kami yang hebat, tapi mereka yang tidak bisa apa-apa. Ya, gerombolan perampok itu gerombolan perampok pelastri. Berpengalaman bertempur di malam hari dalam jumlah yang banyak. Mereka bisanya menakut-nakuti penduduk yang lemah. Iya, tapi tampangnya serem-serem. Goloknya panjang-panjang. Melihat goloknya saja, aduh, badanku sudah lembas. Coba kalau aku jalan sendiri, habislah riwayatku. Untung aku bersama kalian, jago-jago bertarung. Jangan gampang takut melihat jagoan yang bawa pedang besar atau golok panjang. Justru sama pendekar yang tidak pernah bawa senjata, kita harus hati-hati. Sebab biasanya menyimpan ilmu kadijayaan yang hebat. Iya. Tidak terasa, tahu-tahu sudah pagi. Betul tidak kataku? Maksudmu? Pagi hari kita sudah akan sampai di Kadipaten Keta. Tuh, gapura tapal batasnya. Ya, benar. Kita sudah memasuki tapal batas Kadipaten Keta. Kalau tadi malam kita tidak terganggu oleh gerombolan perampok, pasti kita datang akan lebih pagi lagi. Iya, subuh-subuh. Wah, meriah. Di sepanjang jalan berjejer bendera umbul-umbul. Waduh, warna-warni. Iya. Wah, rumah penduduk juga sudah dibersihkan. Pagar-pagar rumah di kapur putih semuanya. Saya bulan Caitra tahun ini yang paling meriah. Oh ya? Dan nanti malam kita akan bersukaria menonton hiburan-hiburan. Ya, mungkin kami hanya akan singgah sebentar saja dan akan terus ke Sadeng. Kenapa tergesa-gesa, Paman? Kan sayang kalau peristiwa yang jarang terjadi itu dilewatkan begitu saja. Aku sudah mengalami pesta hari raya bulan Caitra yang terbesar dulu di Sadeng. Dan aku kira kali ini pun tidak akan jauh berbeda. Saya percaya. Sebab Paman sudah tua. Pasti pernah mengalaminya. Tapi Kak Garnis dan Kak Widura, mereka kan masih muda seperti saya. Tentu belum pernah mengalaminya. Ya. Garnis, Widura, kalian ingin melihat pesta itu? Saya sih terserah Garnis saja, Paman. Kok terserah aku? Maksudku, ya kepingin juga. Tapi kalau kau tidak, aku juga tidak. Ya, tidak ada salahnya kan? Baiklah. Kita akan tinggal di Kadipaten Keta 1 hari 1 malam saja. Bagus, bagus. Ketika aku masih muda, cukup sering berkunjung ke Kadipaten Keta. Dan waktu Kadipaten Keta hanyalah merupakan sebuah kadipaten yang kecil, lebih kecil dari Kadipaten Sadeng. Tapi sekarang aku tidak tahu, sebab sudah 20 tahun lebih aku tidak pernah menginjak wilayah ini. Wah, sekarang lain, Paman. Besar dan ramai. Kadipaten Sadeng kalah. Benarkah? Benar, Paman. Kadipaten Sadeng tidak berkembang, tapi Kadipaten Keta perkembangannya sangat pesat, Paman. Aku jadi penasaran. Ingin tahu ramainya seperti apa. Sebentar lagi Paman akan melihatnya. Nah, rumah penginapan ini cukup baik, bukan? Bagi kami ini sudah terlalu baik. Untunglah masih kebagian kamar. Iya, semua rumah penginapan penuh. Sebab tamu-tamu banyak mengalir dari kota-kota lain. Apakah di tempat-tempat lain tidak diadakan pesta menyambut hari raya bulan Caitra, sehingga semuanya mengalir memasuki Kadipaten Keta ini? Tentu saja ada. Tapi yang paling besar dan paling ramai di Kadipaten Keta ini. Paman Ganggadara asik benar. Dari tadi berdiri di jendela memandang keluar. Ya. Aku benar-benar bingung. Sekaligus kagum. Kadipaten Keta ini yang dulu kecil dan sunyi, sekarang kok jadi ramai begini. Nah,
Benar kan, Paman? Seperti yang saya katakan tadi. Iya. Perkembangannya sangat pesat. Iya. Aku jadi semakin penasaran. Ingin melihat Kadipaten Sading. Kenapa Jani mundur? Tidak mundur, Paman. Menurut kau tadi, katanya Kadipaten Sading ketinggalan jauh oleh Kadipaten Ketah. Kadipaten Sading juga berkembang, Paman, cukup besar dan ramai. Tapi kalau dibandingkan dengan Kadipaten Ketah ini, masih kalah. Begitu maksud saya. Baiklah. Selamat beristirahat, Paman. Nanti malam kita jalan-jalan menonton hiburan. Kau mau kemana? Aku akan tinggal di rumah temanku. Lebih baik di sini saja, Raspati, bersama-sama dengan kami. Tidak enak sama temanku. Soalnya aku sudah janji, kalau tiba hari raya bulan Caitra, aku akan datang dan menginap di rumahnya. Begitu. Nanti malam aku akan ke sini menjemput kalian dan kita bersama-sama pesta pora. Mari semuanya, sampai jumpa nanti malam ya. Ya. Siapa? Aku, Dawil. Masuk. Ya. Mau apa kau, Sudah aku bilang, kau jangan menemui aku. Kau dengan yang lain, tetap di rumah Jungkalot. Maaf, Rambang. Soalnya penting banget. Ada apa? Raspati. Raspati datang. Bicara yang benar, Patahkan leher kau. Sumpah, Rambang. Aku melihat dia tadi pagi. Tadi pagi? Iya, dengan anak buahnya. Apa? Dengan anak buahnya? 3 orang. Seorang gadis dan seorang pemuda. Dua-duanya membawa pedang. Yang seorang lagi sudah tua, tidak bawa senjata. Mungkin yang tua itu gurunya, Rambang. Keparat. Rupanya dia benar-benar ingin menghancurkan aku. Gawat nih, Bang. Dia melihat kau tidak? Tidak, Bang. Waktu itu saya sedang makan di dalam sebuah warung nasi. Dari jauh saya lihat mereka datang. Untung mereka tidak mampir ke warung nasi. Kalau mampir, wah, bisa berabe. Sebab kalau saya melarikan diri, malah jadi ribut. Karena di warung itu penuh banyak orang, Bang. Waktu kau kesini, ada yang mengikuti tidak? Saya rasa tidak, Bang. Sebab mereka sedang berada di rumah penginapan. Rumah penginapan yang mana? Rumah penginapan pas ini, yang di pertigaan jalan itu. Mudah-mudahan saja dia datang bukan untuk mencari kita, Bang. Tapi mau menonton pesta hari raya bulan Caitra. Sudah. Sekarang kau pergi. Kembali ke rumah si Kalong. Dan jangan berkeliaran di jalan-jalan, ya? Baik, Bang. Jalan-jalan sampai penuh. Berduyun-duyun, hilir remudi ke sana kemari. Ayo, siapa lagi? 1 rotan hanya 5 kedip. Ayo, 1 rotan 5 kedip. Dapat hadiah menarik. Ayo, dapat hadiah menarik. Saya. Nah, ini dia. Berapa rotan, Pak? 5. Baik, silakan. Iya. Tidak masuk. Iya. Tidak masuk lagi. 3-tiganya aku lemparkan sekaligus. Pasti salah satu ada yang masuk. Iya. 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 Ya, semuanya lolos. Sayang 1000 sayang, tapi jangan putus asa. Rotan masih banyak. Ayo silakan. Hanya 5 kedip. Ayo, siapa lagi? Wah, bapak-bapak itu penasaran. Dia beli lagi. Tapi kasihan, kalah terus. Iya. Aku ikut main ya. Jangan, Garnis. Pemilik permainan ketangkasan itu bisa bangkrut kalau kau ikut main. Sebab kau pasti dengan mudah bisa memasukkan rotan-rotan itu ke dalam patok. Tapi aku jadi penasaran. Jangan. Jangan suka merusak rezeki orang. Cari makan. Usaha kecil. Iya, benar. Lebih baik kita ke alun-alun. Di sana banyak tontonan. Iya. Apa saja yang dikerjakan oleh Raspati? Cuma bersenang-senang saja, Bang. Benar? Iya. Dengan 3 orang temannya itu makan-makan dan menonton hiburan, Bang. Hanya itu. Tidak nampak dia sedang melacak kita, Bang. Baik. Kalau besok dia masih ada di sini, kita segera angkat kaki. Tinggalkan Kadipaten Ketah ini.
Baik, Bang. Garnis sangat gembira sekali melihat keramaian Kadipaten Kedah dalam pesta Hari Raya Bulan Caitra. Begitu pula dengan Widura, Raspati, dan Paman Ganggadara. Mereka larut dalam keramaian, ikut bergembira ria bersama arus pengunjung yang berduyun-duyun memenuhi jalan-jalan. Akan tetapi, di pihak lain, ada dua orang yang gelisah ketika mengetahui bahwa Raspati juga berada di Kadipaten Kedah. Mereka adalah Rambang dan Dawil. Siapakah Rambang dan Dawil? Pada babak terdahulu diceritakan, pesta Hari Raya Bulan Caitra di Kadipaten Kedah amatlah meriah, dirayakan secara besar-besaran, sekaligus sebagai ungkapan kegembiraan karena panen tahun itu berhasil dengan sangat bagus. Maka tidaklah heran apabila rakyat sangat bersuka cita, berbondong-bondong dari tempat-tempat di sekitarnya. Bahkan penduduk dari pelosok dan puncak gunung berduyun-duyun mengalir ke ibu kota Kadipaten Kedah. Demikian pula Garnis, Raspati, Widura, dan Paman Ganggadara larut dalam kegembiraan tersebut. Aduh, capek. Suasana sangat meriah, tidak terasa. Tahu-tahu sudah dini hari. Iya, meskipun capek, tapi aku senang. Belum pernah aku menyaksikan sebuah pesta yang besar dan meriah seperti itu. Bayangkan saja, ini malam sudah dini hari, tapi keramaian masih tetap berlangsung. Meskipun sudah mulai surut, tapi suasana masih tetap meriah, kan? Iya. Pesta ini akan berlangsung 3 hari 3 malam. Tapi besok kita sudah harus berangkat ke Sadeng. Sayang ya, kita harus cepat berpisah. Padahal perkenalan kita masih terlalu singkat. Kau pergi saja ke Sadeng, Raspati. Tentu akan berjumpa dengan kami di sana. Mudah-mudahan, Paman. Aku masih punya waktu untuk melancong ke Sadeng. Kau pedagang, Raspati? Maksudku saudagar. Paman, apakah aku nampak sebagai seorang saudagar, Paman? Pakaianmu mewah, mentereng, uangmu banyak sekali, dan kau nampak sebagai seorang yang agak sibuk. Maka tentulah kau seorang usahawan. Paman, saya seorang penganggur. Kau merendahkan diri. Benar, Paman. Saya tidak punya pekerjaan. Pekerjaan saya menghabiskan harta orang tua, Paman. Bapak saya orang paling kaya di Kediri. Oh, kau orang Kediri? Iya. Bapak saya usahawan yang kaya raya. Perusahaannya banyak. Saya anak satu-satunya, Paman. Jadi, saya minta apa saja dikasih. Kenapa kau tidak bekerja membantu ayahmu? Ayahku pegawainya banyak. Tidak perlu aku bantu. Tapi kau sudah besar. Sudah waktunya belajar bekerja. Supaya nanti kalau ayahmu sudah tidak ada, kau yang akan bisa meneruskan usahanya. Nanti sajalah. Sekarang aku masih ingin senang-senang. Jadi tujuanmu ke Kadipaten Kedah ini melulu hanya untuk bersenang-senang dalam pesta Hari Raya Bulan Caitra? Iya. Iya. Sudah ya. Aku letih dan ngantuk, mau pulang. Temanmu mana? Temanku? Katanya kau tidur di rumah temanmu. Tentunya temanmu itu ikut denganmu, sama-sama menikmati hiburan. Wah, aku tidak berani mengganggunya. Maksudmu? Iya, temanku itu sibuk dengan kekasihnya. Jadi, aku tidak mau mengganggu dia. Sudah ya, selamat beristirahat dan selamat jalan. Sampai bertemu lagi di lain saat. Apakah besok kau tidak akan menemui kami lagi? Besok kalian berangkatnya pagi-pagi atau siang?
Pagi-pagi? Wah, mungkin aku belum bangun. Jadi sekarang saja aku mengucapkan selamat jalan. Kau harus belajar bangun pagi, Raspati. Bangun pagi itu selain baik untuk kesehatan, juga akan menambah semangat waktu kerja. Iya, nanti kalau aku sudah mulai bekerja, aku akan belajar bangun pagi. Wah, puas benar aku tadi malam. Makan-makan, minum-minum sama perempuan cantik, jalan-jalan, nonton hiburan, lalu pulang mengantarkan dia ke rumahnya. Dan sekarang aku mau tidur sepuas-puasnya. Peduli amat dengan si Rambang. Sore-sore saja aku ke sana nanti. Hei, di atas tempat tidurku ada daun lontar. Surat. Surat apa ini? Selamat berjumpa, Dawil. Raspati. Raspati. Surat ini dari Raspati. Kapan dia masuk ke dalam kamarku? Pintu ini aku kunci. Aku kunci rapat-rapat. Dan semua jendela tertutup. Celaka. Aku harus buru-buru memberitahu si Lambang. Dawil, kenapa terburu-buru? Raspati. Dia sudah berada dalam kamarku ini. Apa kabar, Dawil? Iya. Pintu keparat. Kuncinya tidak bisa dibuka. Mana kuncinya? Ini kuncinya. Kau. Iya. Parat. Kemana si Dawil itu? Sudah siang begini belum juga datang. Kalau begini caranya, bisa kemalaman di jalan. Rupanya si Dawil minta dihajar. Baik, aku datangi dia tempat penginapannya. Dawil, buka! Bangsat kau! Tadi malam kau pasti menginap di rumah si Jana, janda muda itu. Dan sekarang kau masih molor, masih ngorok. Bangun! Dawil, bangun! Bangsat! Rupanya kau minta dibangunkan dengan cara dihajar. Aku jebol pintu ini. Ya! Sekali tendang, pintu ini jebol. Hancur. Masa bodoh. Rumah ini punya siapa? Kalau marah, aku bunuh sekalian. Dawil! Tempat tidurnya kosong. Dan rapi. Berarti dia tidak tidur. Keparat. Pasti dia masih berada di rumah si Jana, janda muda gundiknya itu. Nah, itu dia. Bangsat. Kau apa-apaan, Dawil? Berdiri di pojok kamar. Kau sedang bertapa? Belajar ilmu apa? Pakai segala macam-macam. Tidur sambil berdiri. Keparat. Kau tidak dengar aku? Bangun! Mati. Si Dawil mati. Waduh, lehernya robek dan di keningnya ada tanda silang, digores pakai pisau. Ini tanda khusus Raspati. Berarti si Dawil dibunuh oleh Raspati. Bahaya. Raspati sudah mengetahui si Dawil ada di sini. Dan juga pasti dia tahu juga aku ada di Kadipaten kita ini. Dan mungkin dia sekarang sedang mencari tempat aku menginap. Bahaya. Lebih baik aku lari. Rambang,
aku masih ada di sini. Aspati! Sejak kemarin aku sudah tahu kau ada di sini. Tapi sengaja aku biarkan dulu, supaya kau masih bisa menikmati pesta. Poya-poya dengan perempuan-perempuan nakal gundikmu. Nah, sekarang... Gila. Nekat benar dia. Jendela ditabrak sampai jebol, berantakan. Dan terus melarikan diri, berguling-guling melarikan diri. Jatuh ke jalan raya dan terus kabur. Biarlah dia melarikan diri. Kemanapun dia lari, pasti aku dapatkan. Tidak akan lama. Besok dia sudah akan aku habiskan riwayatnya. Kepung rumah itu, kepung. Ayo dikepung. Waduh, semuanya bersiaga. Aku yang masuk sendirian ke rumah itu. Aduh. Rambang keluar. Rumah ini sudah dikepung. Keluar. Menyerah. Tidak ada jawaban mana? Kok sepi ya? Iya ya, tidak ada jawaban. Rambang, keluar. Menyerah. Rumah ini sudah dikepung. Keluar, menyerah. Gimana nih? Kosong rupanya. Udah. Apa boleh buat? Pintu rumah ini aku dobrak. Jangan, Pak Ulu Balang. Hah? Jangan. Iya, rumah saya jangan rusak, Pak. Kau pemilik rumah ini? Betul, Pak Ulu Balang. Saya Pak Dowi yang punya rumah ini. Tangkap orang ini. Apa cara saya, Pak Ulu Balang? Banyak ngomong. Kau pasti penjahat. Kamu pasti temennya si Rambang. Bukan. Berani sumpah saya bukan penjahat, Pak Ulu Balang. Lalu kenapa di rumahmu ada si Rambang? Kau tahu si Rambang? Dia garong, penjahat paling berbahaya. Mana saya tahu kalau dia penjahat. Saya kan sudah biasa menyewakan rumah, Pak Ulu Balang. Siapa saja yang mau menyewa rumah saya kasih, Pak Ulu Balang. Kau tahu kalau kami ini dari pasukan Kadipaten? Tahu, Pak. Nah, kami mau menangkap si Rambang. Jadi, kau minggir. Tapi rumah saya jangan rusak, Pak. Alah, yang dirusak cuma pintunya saja. Pintunya saja yang akan dijebol. Biar cuma pintu ya tetap rusak, Pak. Aku ganti. Aduh. Minggir. Iya. Pintu rumahku jebol. Hancur. Rusak berat, berantakan. Diam. Jangan salah. Aduh. Pasukan! 3 orang masuk ya. Yang lain semuanya di luar siap siaga. Ayo siaga. Tidak ada Pak Ulu Balang. Rumah itu kosong. Periksa dengan teliti, periksa. Sudah, Pak. Periksa sekali lagi. Kamar mandi, kamar tidur, kolong tempat tidur, di dalam lemari, langit-langit kamar dan sebagainya. Sudah, Pak. Sudah kami aduk-aduk. Si Rambang tidak ada. Pakaiannya setuil pun tidak ada. Sungguh keparat. Pasti dia sudah kabur sebelum kita datang ke sini. Ayo kumpulkan semua pasukan. Kembali ke Kadipaten. Pak Ulu Balang. Aduh, apalagi sih kamu? Mana gantinya, Pak? Gantinya apa? Pintu rumah saya hancur, katanya mau diganti, Pak. Nanti. Nanti kapan, Pak? Ya nanti saja. Wah, sekarang, Pak. Aduh, datang saja ke Kadipaten lah. Nanti aku ganti di sana. Mencari Pak Ulu Balang di Kadipaten susah, Pak. Belum tentu ketemu Pak Ulu Balang. Pak Ulu Balang kan sering pergi. Aduh, cerewet. Nih. Masa cuma 15 ketip, Pak? Alah, pintu jelek seperti itu paling harganya cuma 2 ketip. Sudah untung kamu, aku kasih 15 ketip. Yang betul saja, Pak Ulu Balang. Ambil aja. Pintu itu kayu jati Rembang asli. Saya habis 1 ringgit membuat pintu itu, Pak. Otak kau sudah miring barangkali. Masa pintu jelek begitu harganya 1 ringgit? Benar, Pak Ulu Balang, saya tidak bohong. Aduh, baiklah. Aku tambah 15 ketip lagi. Nih. Tapi dibayar nanti ya. Kalau kau datang ke Kadipaten. Mau atau tidak, Mas Abodoh?
Ayo pasukan, jalan. Diganti cuma 30 ketip, dibayar separuh lagi. Yang separuhnya nanti. Siap. Waduh, terlambat Kanjeng Rakian. Si Rambang sudah kabur. Gagal. Kanjeng Rakian, perintahnya terlambat sih. Coba kalau sejak kemarin memberitahu saya. Pasti saya akan bisa meringkus si Rambang. Berita yang aku terima bahwa si Rambang berada di Kadipaten Ketak ini juga sudah terlambat. Baru tadi pagi aku terima beritanya. Tumben, pasukan mata-mata Kadipaten biasanya bisa bekerja dengan cepat. Tapi kali ini kok terlambat ya? Ya, arus manusia yang datang dari luar kota terlalu banyak. Sejak 5 hari yang lalu, berbondong-bondong. Tidak ada henti-hentinya. Jadi agak sulit menelitinya satu persatu. Pinter juga si Rambang Keparat itu. Dia memanfaatkan keramaian untuk menyusup ke dalam ibu kota Kadipaten ini. Sekarang tambah jumlah pasukan dan sebar ke segenap pelosok ibu kota. Cari si Rambang sampai ketemu. Baik Kanjeng Rakian. Dan siapa tahu si Rambang tidak sendiri, melainkan dengan beberapa orang anak buahnya. Baik Kanjeng. Saya mohon diri kembali ke tempat tugas. Iya. Tadinya aku sudah gembira bakal dapat hadiah besar dengan menangkap si Rambang itu. Tapi gagal. Dia kabur. Tapi mudah-mudahan dia masih bersembunyi di dalam kota. Pasti akan bisa aku ringkus. Selamat siang Kanjeng Rakyat. Ratpati, kau ada di sini. Apa kabar Kanjeng Rakyat? Siapa yang kau gendong itu? Kau panggil di atas pundakmu itu? Biasa, mayat. Mayat? Mayat siapa? Pasti Kanjeng mengenalnya. Nih. Oh. Si Dawil. Iya. Si Dawil. Anak buah si Rambang. Kau mendahului aku, Ratpati. Bayar. Berdebat. Jangan marah Kanjeng Rakyat yang terhormat. Cepat buka lemari yang berisi uang itu dan bayar. Kau memang keparat. Kanjeng Rakyat, bendaharawan Kadipaten Ketak itu sangat geram sebab gagal menangkap si Rambang. Bertambah geram lagi ketika Raspati datang sambil membawa mayat Dawil dan segera minta dibayar. Sementara itu, si Rambang yang melihat Raspati bagaikan melihat hantu di siang bolong yang paling menakutkan, terus melarikan diri ke arah luar kota. Begitu pula Garnis, Widura dan Paman Ganggadara sudah berada di luar kota dan sedang menuju ke Kadipaten Sadeng. Ada hubungan apakah antara Raspati dengan Kanjeng Rakyat? Dan mengapa Raspati minta bayaran? Dan siapakah Raspati yang sebenarnya? Pada babak terdahulu diceritakan, Rakyat Bendahara Kadipaten Ketak sangat geram karena gagal menangkap si Rambang, tokoh penjahat yang sejak lama dicari-cari. Dan bertambah geram lagi ketika datang Raspati sambil memikul mayat si Dawil dan segera minta dibayar. Pak, itu Marwan nggak sembuh-sembuh mengkretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Jangan berdiri bengong saja, Kanjeng Rakyat. Cepatlah buka kotak lemari kecil yang berisi uang itu. Dan segera bayarlah saya.
Seharusnya kau tidak minta bayaran sama aku, Raspati. Kanjeng rakyat suka begitu. Bukankah perintah Kanjeng Tumenggung Sakaloma dari Kediri sudah jelas? Bagi siapa saja yang bisa menangkap si Rambang dan si Dawil hidup atau mati akan mendapat hadiah, bukan? Si Rambang hadiahnya 100 ringgit. Si Dawil hadiahnya 50 ringgit. Hadiah itu bisa diambil di setiap kota kadipaten yang termasuk wilayah kerajaan Kediri. Kepada pemegang kas bendahara kadipaten setempat. Nah, Kanjeng Rakian adalah pemegang kas bendahara kadipaten Keta ini. Ya, jadi Kanjeng yang harus membayar saya sebanyak 50 ringgit. Jangan cepat marah, Kanjeng Rakian yang baik. Bukankah mangsa buronan masih ada satu lagi, yaitu si Rambang? Nah, kalau Kanjeng Rakian yang berhasil menangkap si Rambang, maka Kanjeng akan mengeruk keuntungan besar. 100 ringgit akan tumplek ke dalam kantong Kanjeng. Begini, Raspati. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Bagaimana bentuk kerjasamanya? Kau sudah berhasil menemukan si Dawil, sekaligus membunuhnya. Dengan begitu, berarti kau juga sudah tahu di mana si Rambang berada. Ya. Paling tidak sudah mencium jejaknya. Nah, mari kita cari bersama-sama dan hadiahnya kita bagi 2. Tidak usah dengan Kanjeng. Aku sendiri sanggup menangkap si Rambang. Tapi aku bisa mengusir kau dari sini. Hah? Mengusir aku? Aku bisa menyuruh pasukan Hulubalang Genta untuk mengusir kau keluar dari Kadipaten Keta dengan tuduhan membuat onar. Aku menolak. Sebab aku bisa bunuh si Rambang. Lalu aku bawa mayatnya ke Kediri. Dan hadiahnya aku ambil sendiri di Kediri. Wah, kau. Kau pembunuh bayaran yang paling rakus. Kalau aku bisa mengerjakannya sendiri, buat apa minta bantuan orang lain? 1 sen pun dari hadiah itu tidak akan aku berikan kepada siapa-siapa, termasuk kau, Kanjeng Rakian. Setan belakang! Cepat kau buka lemari itu, dan ambil uangnya 50 ringgit. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Atau aku sendiri yang harus membuka lemari uang itu? Baik. Baik, Raspati. Nah, ambillah. 5 kantong besar penuh semua. Bagus. 50 ringgit tidak kurang dan tidak lebih. Terima kasih, Kanjeng Rakian. Selamat tinggal. Nanti malam aku undang Kanjeng minum-minum di penginapan Kadinding. Di sana gadis-gadis penghiburnya montok-montok dan bahenol. Bangsat kau. Raspati, pembunuh bayaran. Semoga kau akan mati dalam pelukan perempuan bayaran. Minum semuanya. Asik, kumpul semua. Makin ganteng. Raspati, kemana saja? Kemarilah kelinci-kelinci bontot. Kemana saja sih kok ini? Sekali baru muncul aku kangen. Kau sih bukan kangen sama aku, tapi kangen sama uangku. Ini jangan gitu. Ayo kumpul semuanya. Kau mau minum apa?
Kau minum apa? Kau minum apa? Kau minum apa? Ambil. Semuanya. Aku bayari kalian semuanya. Raspati, kau dipanggil ke dalam? Yuana? Iya. Alah, nanti dulu. Duh, kasihan Raspati, dia menunggu kau sejak lama. Ada saja. Raspati, mau kemana? Ada urusan sedikit. Sudahlah, kalian terus di sini ya. Aku cuma sebentar. Nanti aku balik lagi. Mau minum, mau makan, ambil. Pak Kamal, jangan pelit-pelit. Keluarkan semua minuman dan makanan. Jangan takut, aku bayar semuanya. Bagus, bagus. Nah, Paman, kita sudah sampai di Sadeng. Ya, di bawah sana terhampar Kadipaten Sadeng. Iya. Sadeng, kampung halamanku, tanah tumpah darahku. Berubah, semuanya telah berubah. Aku sudah tidak kenal lagi apakah ini Sadeng atau bukan. Meskipun tidak sebesar Kadipaten Kedah, tapi Kadipaten Sadeng ini perkembangannya cukup maju, cukup besar, dan cukup ramai. Iya. Apakah Jalan Jatilan masih ada? Jalan Jatilan? Ya, rumahku di Jalan Jatilan. Paman? Ada apa, Garnis? Kenapa kau mendadak jadi murung dan sedih? Dulu, 2 tahun yang lalu ketika saya kesini, Jalan Jatilan sudah tidak ada. Apalagi sekarang. Tidak ada. Sudah jadi pasar. Pasar besar dan ramai sekali. Lalu rumahku. Saya tidak tahu lagi. Oh ya. Kita lihat saja. Tapi aku jadi bingung. Harus lewat jalan yang mana? Jalan-jalan jadi banyak. Rumah apalagi banyak sekali. Gedung-gedung besar, toko-toko berderetan. Saya tahu, Paman. Nah, aku masih ingat. Itu rumah besar. Tempat jagal pemotongan kambing masih ada. Tidak berubah, tetap sama seperti dulu. Nah, dari rumah potong hewan itu terus lurus, nanti ada pertigaan. Lalu belok ke kiri. Disitulah rumahku. Ya, ini Jalan Jatilan. Meskipun sudah berubah jadi lebar dan bagus, tapi aku masih ingat. Di sini dulu di sepanjang jalan ini, rumah-rumah masih jarang. Hanya ada 1, 2. Sekarang, bukan main, penuh, berjejer, bagus-bagus lagi. Pasar itu besar sekali dan ramai. Itulah pasar besar yang tadi saya katakan, Paman. Di situ rumahku. Lalu rumahku kemana? Kenapa jadi pasar? Rumahku kemana? Sudah jelas, rumah Paman sudah lenyap. Disulap jadi pasar besar yang megah. Rumahku itu rumah yang besar. Warisan dari bapakku. Halamannya luas. Sekarang hilang lenyap jadi pasar. Jangankan rumah Paman. Rumah ayah saya juga yang terletak di samping Kadipaten sudah lenyap. Sudah rata. Dijadikan pacuan kuda dan... Jadi pacuan kuda? Iya. Lalu Kadipaten pindah kemana? Ke sebelah utara alun-alun. Lebih besar dan lebih megah dari yang dulu. Lalu sekarang kita harus kemana? Marilah kita istirahat dulu. Kita baru datang, letih dan capek. Marilah kita cari penginapan,
mandi, lalu makan dan istirahat. Setelah itu, badan kita jadi segar dan pikiran kita jadi jernih. Bisa berunding dengan baik. Iya. Hatiku benar-benar sedih. Di kampung halamanku sendiri, terpaksa tidur di rumah penginapan. Karena sudah tidak punya rumah. Ya, ada lucunya juga. Inilah kenyataan yang harus kita terima, Paman. Beginilah sekarang Kadipaten Sadeng ini. 20 tahun lebih, Paman dan Garnis meninggalkan Kadipaten Sadeng ini. Kemudian sekarang kembali menemukan kenyataan yang pahit. Kita masih termasuk untung, Paman. Kita hanya kehilangan rumah dan harta benda. Tapi orang lain kehilangan segala-galanya. Ya, perang memang pahit, sumber penderitaan. Iya. Kita meninggalkan Kadipaten Sadeng karena perang. Nah, mari kita ke Kampung Cemara. Kampung Cemara? Iya. Di pinggir kota sebelah barat. Ada sebuah kampung, namanya Kampung Cemara. Di situ aku punya tanah, kebun dan sawah, cukup luas. Apakah harta kekayaanku itu masih ada atau juga sudah lenyap? Ya, saya juga ingat-ingat lupa. Ketika masih kecil, oleh ayah suka diajak ke sebuah kampung menengok tanah, sawah, dan kebun, Paman. Sudah tentu, Garnis. Sebab ayahmu juga punya simpanan tanah di Kampung Cemara. Kalau ayahmu menengok tanah, sawah, dan kebunnya, naik kereta. Kau selalu dibawa dan adikmu Bentar digendong oleh ibumu Pramita. Aku ingin sekali melihatnya sekarang. Untuk mengukir kembali kenangan masa silam. Masa kejayaan ayahku almarhum. Keparat. Mestinya saat ini aku tidur di atas ranjang yang empuk. Di sebuah rumah penginapan. Sambil dipijit-pijit oleh wanita cantik. Dan makanan dan minuman yang lezat tersedia. Tapi gara-gara si Respati, aku jadi tersaruk-saruk di tengah hutan rimba seperti ini. Oh, duit keparat. Pakaianku robek-robek. Dan kulitku berdarah terkuras duri. Aku harus keluar dari hutan ini. Tapi kemana? Ya, ke Kadipaten Sadeng. Si Respati tentu mengira aku melarikan diri ke hutan-hutan. Jadi aku harus masuk ke dalam sebuah kota yang ramai. Ya, Kadipaten Sadeng. Cocok untuk tempat persembunyianku untuk sementara. Si Rambang, buronan kakap, tersaruk-saruk di dalam hutan karena takut sekali kepada Respati. Lalu dia memutuskan diri untuk masuk ke sebuah kota yang ramai. Sementara itu, Paman Ganggadara amat sedih hatinya, tersayat pedih. 20 tahun lebih pergi meninggalkan Sadeng, dan ketika kembali, kini harus melihat kenyataan yang pahit. Sebagian miliknya telah lenyap karena Sadeng telah disulap. Apakah juga harta miliknya yang di Kampung Cemara telah lenyap pula? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita lanjutkan serial sandiwara radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.